Kita akan berbicara tentang urutan dari tanda-tanda kiamat besar secara ringkas. Tapi sebelum itu silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi tentang Anugerah Story. Pertama, tanda-tanda kiamat dimulai dari munculnya Dajjal dan Imam Mahdi yang muncul beriringan. Orang-orang beriman akan mengikuti Imam Mahdi sedangkan sisanya akan mengikuti Dajjal. Nabi Muhammad telah memperingatkan umatnya akan kemunculan Dajjal. Karena fitnah Dajjal fitnah yang luar biasa. Memfitnah setiap agama manusia. Awalnya mengaku Nabi dan akhirnya mengaku Tuhan, dan sebagian besar manusia menjadi pengikut Dajjal terutama kaum wanita. Bagaimana tidak, sebelum kedatangan Dajjal, akan terjadi 3 tahun kekeringan, langit menahan sepertiganya hujan, bumi pun menahan sepertiganya, tidak tumbuh tanaman. Tahun kedua langit menahan 2/3 hujan, bumi pun ditahan 2/3-nya tidak tumbuh, sehingga kering tandus. Kemudian tahun ketiga seluruh langit menahan air hujan dan bumi pun menahan semuanya tidak tumbuh tanaman, manusia kelaparan, disitulah Dajjal muncul. Kemudian Dajjal akan datang kepada sebuah perkampungan yang hancur ekonominya, sudah tidak bisa lagi ditanami kebun dan ladangnya, tidak ada makanan yang akan dimakan. Kata Dajjal, kalau kalian beriman kepadaku, kutumbuhkan tanah kalian, kugemukkan hewan-hewan kalian, kuberikan apa yang kalian mau. Kalian ingin berjumpa dengan bapak dan ibu kalian yang sudah meninggal, aku bisa hidupkan kembali. Dajjal tinggal mengatakan kepada kuburannya, hiduplah kalian. Hidup itu bapak, ibu, saudara, anak yang kita cintai. Tapi hakikatnya, mereka itu setan yang menyerupai keluarga kita. Kemudian mereka mengatakan, nak, ikutilah orang ini, dia Tuhan kita. Jadi banyak orang-orang yang ikut Dajjal. Dari sinilah kenapa kita disuruh berlindung dari fitnah Dajjal. Jadi Nabi Muhammad sudah mengatakan, fitnah ini besar, kalian yang akan melawan Dajjal dan kalian tidak akan sanggup, karena Dajjal tidak bisa mati kalau bukan seorang Nabi yang membunuhnya. Kemudian Dajjal berhasil mengalahkan Imam Mahdi, sehingga Imam Mahdi harus tinggal di Bukit Tur dan para prajuritnya yang bersembunyi. Maka ketika subuh turunlah Nabi Isa, dan tugasnya Nabi Isa yang pertama kali ialah membunuh Dajjal. Saat itulah Dajjal berhasil dibunuh oleh Nabi Isa menggunakan pedang malaikat Jibril. Hingga akhirnya para pengikut Dajjal dibantai oleh kaum muslimin, pilihannya hanya 2, hidup dan masuk Islam atau mati. Selama 40 tahun Nabi Isa akan tinggal di bumi dengan Imam Mahdi yang hanya 7 tahun saja di bumi. Tugas pertama Nabi Isa membunuh Dajjal, baru ada tugas yang lainnya seperti membunuh babi, mematahkan salib, dan akan memimpin kaum muslimin dan akan masuk Islam. Nabi Isa akan memimpin kaum muslimin setelah meninggalnya Imam Mahdi. Ketika di zaman Isa inilah kemudian benteng yang dibangun oleh Zulkarnain hancur. Di balik benteng itu ada 2 kabilah besar, satu kabilah Yakjuj dan yang satunya lagi kabilah Makjuj. Jumlah mereka banyak, perbandingannya 1 manusia banding 999 mereka. Kaum ini tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh saking banyaknya mereka. Sehingga kemudian banyak orang-orang di luar dibantai dan dibunuh dan dimakan. Saat merasa bahwa Yakjuj dan Makjuj sudah membunuh orang-orang yang hidup di bumi, kemudian menatap langit dan mengatakan, kami sudah membunuh semua orang yang ada di bumi, kau juga yang di langit, kami akan bunuh juga, kata Yakjuj dan Makjuj. Maka mereka mengarahkan tombak, panah, lembing dilempar ke atas langit kemudian kembali lagi dengan ujungnya sudah berlumuran darah. Padahal Allah sengaja membuat itu berlumuran darah. Tapi tidak ada makhluk yang mati di langit. Tapi mereka sangat sombong, seolah-olah sudah membinasakan penduduk langit. Saat itu Nabi Isa pun kewalahan menghadapi pasukan Yakjuj dan Makjuj, sehingga beliau berdoa agar diberikan petunjuk. Kemudian Allah munculkan kekuatannya. Allah kirim satu makhluk kecil namanya Nagaf, ulat. Ulat itu masuk ke leher mereka maka satu persatu hingga semuanya meninggal dunia karena diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ulat. Maka kemudian Allah kirim burung-burung besar mengangkat jasadnya dilempar ke lautan entah berantah kemana dan kemudian Allah turunkan hujan lebat. Allah bersihkan lagi bumi sebagaimana aslinya. Kemudian Nabi Isa meninggal dunia. Setelah beliau meninggal dunia, maka manusia kembali sebagian kufur dan sebagian tetap beriman. Ketika itu orang dihebohkan gempa di daerah timur, rupanya Allah mengirim gempa, bukan hanya hancurkan satu desa tetapi menghancurkan satu negara.
Baru saja orang-orang mendengar gempa di arah timur, terjadi lagi gempa yang dahsyat dari arah barat, dan kemudian mereka mendengar lagi, terjadi gempa hebat yang menghancurkan Jazirah Arab. Orang-orang kemudian kesulitan tempat tinggal, kesulitan ekonomi. Keadaan mereka miskin, mulailah mereka semakin kufur. Tapi ada juga yang masih istiqomah, maka dalam kondisi seperti itu tiba-tiba Allah mengingatkan mereka agar bertaubat. Kemudian tanda berikutnya Allah kirimkan duhon, asap tebal. Satu dunia gelap dengan asap, setiap hari banyak orang yang meninggal gara-gara menghirup duhon. Akhirnya mereka pun sudah mulai sadar, mereka jauh dari Allah. Mereka berdoa, orang-orang yang ahli maksiat mereka berdoa kepada Allah, angkatlah azab ini, angkatlah asap ini, kami berjanji kami akan beriman. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengangkat azab itu. Hanya 40 hari saja duhon itu muncul, tapi sudah banyak orang yang mati. Maka sebenarnya duhon itu peringatan terakhir bagi orang yang ingin bertaubat. Karena setelah ini akan muncul tanda kiamat lagi di mana orang sudah tidak diterima lagi taubatnya. Maka ketika di malam hari yang sangat dingin semua manusia tidur, ketika datang waktu subuh, orang-orang yang beriman bangun sebagaimana kebiasaan mereka salat subuh. Tapi orang-orang kafir dan orang munafik masih tidur. Baru mereka terbangun di jam-jam yang sudah lewat subuh, tapi langit ketika itu masih gelap seperti gerhana matahari total, ditunggu sampai zuhur tidak ada matahari muncul, ditunggu sampai asar tidak muncul, ditunggu sampai maghrib tiba-tiba matahari harusnya tenggelam tetapi muncul dari arah barat. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pintu taubat. Jiwa tidak lagi bermanfaat, karena mereka tahu, mereka melakukan taubatan nasuha, tapi tidak bermanfaat keimanan mereka di hadapan Allah. Ketika itulah selang 2 hari, muncul binatang melata dari dalam bumi yang disebut dengan dabah. Binatang besar membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Saat tongkat Nabi Musa dipukulkan kepada manusia yang kufur, maka akan gosong hidungnya. Sedangkan cincin yang ditempelkan ke dahi manusia yang beriman, maka akan bercahaya. Kemudian manusia dapat dibedakan mana yang beriman dan yang kafir. Al-Quran hilang tulisan Arabnya. Islam tinggal namanya saja, tidak ada yang mengenal syariat Islam, tidak ada yang sholat, tidak ada yang diharapkan di dunia ini. Maka setelah itu Allah kirim api dari Aden atau Hijaz. Ketika di malam hari api terdiam, tapi di siang hari api itu menggiring manusia semua ke padang Syam. Di negeri Syam ini, semua manusia berkumpul. Disitulah Rasul mengatakan, tidak tegak hari kiamat, kecuali akan ditimpakan kepada manusia yang paling buruk. Karena sebelum ini terjadi, Allah akan kirimkan angin yang sangat dingin, yang akan menerpa setiap orang. Orang yang beriman, walaupun di dalam hatinya memiliki sebiji zarah keimanan, mereka akan meninggal. Sehingga orang-orang yang beriman tidak pernah merasakan tiupan sangkakala malaikat Israfil, yang akan merasakan tiupan sangkakala Israfil itu adalah orang-orang kafir. Saat itulah kiamat yang sesungguhnya terjadi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita, agar senantiasa ingat dengan hari pembalasan yang Allah janjikan kepada manusia. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.